Lakukan 7 cara ini agar sholat kita tidak lagi bolong-bolong. Sholat merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan umat Islam dimanapun berada. Perintah dari Allah ini termasuk salah satu kewajiban yang harus dikerjakan setiap hari dalam 5 waktu. Namun meskipun sholat termasuk ibadah wajib, masih ada saja orang-orang yang sering tidak melaksanakannya dengan berbagai alasan, dan salah satunya adalah malas. Padahal sudah jelas bahwa bagi siapa saja yang meninggalkan sholat akan mendapat dosa. Bila selama ini kalian sudah berusaha untuk melakukan sholat 5 waktu, namun sering sekali terbentur rasa malas yang sulit dihilangkan, berikut ada 7 langkah yang bisa diterapkan agar kembali rajin menjalankan ibadah ini. Berusaha menjaga wudhu. Sebelum menjalankan sholat, tentu saja kita harus berwudhu agar suci dari hadas besar maupun kecil. Nah, cara pertama yang bisa dilakukan agar tidak malas-malasan untuk sholat adalah dengan menjaga wudhu, setidaknya untuk sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jika kita sudah berniat menjaga wudhu, tentu sayang rasanya bila harus melewatkan sholat. Dengan begini juga, kita tidak perlu bolak-balik tempat wudhu yang mungkin saja jadi penyebab awal kalian malas sholat. Cari teman yang tepat. Hal lain yang bisa dilakukan untuk menghindari rasa malas adalah dengan mencari teman yang rajin mengerjakannya. Jika kita berteman dengan orang seperti ini, pasti dia akan sering mengajak kita melakukan sholat bersama. Tidak perlu mencari sosok teman yang sangat fanatik terhadap agama bila kalian khawatir. Karena ada banyak kok orang-orang rajin melakukan sholat namun tidak termasuk golongan yang fanatik. Bila awalnya sholat kita hanyalah hasil dari ajakan, lama-kelamaan kita akan terbiasa melakukannya sendiri kok. Buatlah catatan sholat. Membuat catatan sholat juga bisa jadi alternatif agar seseorang terhindar dari rasa malas. Coba mulailah dengan membuat tabel berisi kolom-kolom tanggal, sholat 5 waktu, serta keterangan. Beri tanda centang bila kalian melaksanakannya dan beri tanda silang jika memang terlewat. Kemudian bubuhkan keterangan mengapa sholat tersebut sampai tidak dikerjakan. Dengan begini kita bisa tahu apa penyebab sholat kita sering bolong-bolong sebelum kemudian mencari metode untuk menambahnya. Pahami lagi manfaat dari sholat. Kalian juga perlu memahami kembali apa saja sebenarnya manfaat dari sholat agar termotivasi untuk tidak meninggalkannya. Seperti yang kita tahu bahwa menurut ilmu kesehatan, sholat dapat digolongkan sebagai bentuk olahraga yang mana gerakan-gerakannya bisa menghindarkan kita dari beberapa jenis penyakit. Sholat juga terbukti dapat membuat seseorang menjadi lebih sabar, tentram, dan sebagainya. Jadi bila ingin hidupmu lebih tenang, hal yang harus dilakukan adalah sholat 5 waktu. Ingatlah bahwa sholat merupakan ibadah wajib. Agar tidak malas menjalankan sholat 5 waktu, selalu ingatlah bahwa ibadah ini adalah wajib untuk dilakukan. Perlu diketahui bahwa sholat termasuk ibadah yang akan dihisab pertama kali ketika hari perhitungan tiba. Sholat juga ada tiang agama yang dapat menghapus dosa manusia serta merupakan kunci surga. Satu hal lagi, akan ada dosa besar bagi siapa saja yang meninggalkannya dan akan ada siksa neraka yang menanti. Coba biasakan dengan bertahap. Membiasakan sholat dengan bertahap mungkin bisa jadi lebih baik daripada tidak melakukannya sama sekali. Sekarang coba ingat-ingat kira-kira sholat apa yang sering sekali kita tinggalkan. Kalau biasanya kalian hanya melaksanakan sholat zuhur dan maghrib, coba hari ini tingkatkan jadi zuhur, maghrib, dan isya. Toh, sholat isya memiliki waktu panjang untuk dikerjakan. Setelah itu, coba tingkatkan lagi dengan menjalankan zuhur, asar, maghrib, isya,
sampai akhirnya sudah terbiasa dan dapat menjalankan 5 waktu setiap harinya. Jangan menunda. Beberapa orang mengaku bahwa sholatnya sering bolong karena sering ditunda dan berakhir dengan lupa. Ketika azan sudah berkumandang, usahakan untuk langsung menghentikan apapun pekerjaan kalian dan segeralah mengambil wudhu. Jangan sampai kita terlena dengan apa yang dikerjakan dan melalaikan ibadah. Maka dari itu, jika kita selalu terpacu melaksanakan sholat tepat waktu, maka bisa dipastikan tidak ada lagi cerita lalai karena lupa dan sibuk. Ingat juga bahwa manusia hidup di dunia ini hanya sementara, jadi daripada disibukkan melakukan segala hal untuk duniawi, alangkah lebih baiknya kita kembali menyiapkan diri untuk masa yang lebih kekal nanti dengan menabung pahala sebanyak-banyaknya. Tidak begitu sulit sebenarnya melakukan sholat 5 waktu bila kita sudah berniat tulus dari dalam hati. Kalau tujuan akhir kita adalah surga, mulai sekarang mari bersama memperbaiki ibadah kita. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.